Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disna Muktir Fiara. Nomor induk mahasiswa 0507573774. Jurusan saya Agribisnis Pertanian, UPBJJ Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjawab tugas 3 penyuluhan pertanian. Soal pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Dan tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena 1. Menghindari kesalahpahaman. Tujuan yang jelas membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan benar oleh penerima, mengurangi resiko kesalahpahaman dan kebingungan. Kedua, meningkatkan efektivitas. Dengan tujuan yang jelas, komunikasi dapat lebih terfokus dan efisien mencapai sasaran dengan cara yang paling efektif. Yang ketiga, mengarahkan tindakan. Tujuannya jelas memberikan panduan tentang tindakan atau respon yang diharapkan dari penerima pesan, membuat mereka lebih mudah untuk mengambil langkah yang sesuai. Dan yang keempat, memotivasi penerima. Tujuan yang jelas dan terarah dapat memotivasi penerima pesan untuk berpartisipasi atau bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang kelima, evaluasi keberhasilan. Lebih mudah untuk mengukur keberhasilan komunikasi dan menentukan apakah tujuan telah tercapai atau perlu disesuaikan. Soal yang kedua, kategori adapter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh, dan jelaskan alasannya. Kategori adapter yang membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah mayoritas awal dan mayoritas akhir. Mayoritas awal, mereka penting karena merupakan kelompok yang cukup besar dalam populasi dan seringkali menunggu bukti bahwa inovasi telah berhasil diterapkan oleh kelompok inventaris dan early adopters. Penyuluh perlu memberi perhatian lebih pada kelompok ini karena mereka memerlukan lebih banyak informasi dan bukti kesuksesan dalam mengadopsi inovasi. Dan mayoritas akhir, mereka biasanya skeptis terhadap inovasi dan membutuhkan dorongan kuat serta bukti nyata dari keberhasilan inovasi sebelum mengadopsinya. Penyuluh harus bekerja keras untuk meyakinkan mereka dengan menyediakan data empiris, testimoni, dan demonstrasi langsung. Soal yang ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Di sini tidak ada satu pendekatan penyuluhan yang dapat dikatakan paling baik untuk semua situasi, karena efektivitas pendekatan bergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari target audiens. Namun, pendekatan partisipatif sering dianggap sangat efektif dikarenakan 1. Inklusivitas dan keterlibatan. Pendekatan partisipatif melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas atau kelompok sasaran dalam bentuk penyuluhan. Hal ini membuat mereka merasa memiliki dan lebih berkomitmen terhadap hasil yang dicapai. Yang kedua, pemberdayaan. Melalui pendekatan ini, individu dalam kelompok sasaran dibedakan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi inovasi, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka. Yang ketiga, relevansi dan adaptasi. Dengan melibatkan audiens dalam proses penyuluhan dapat memastikan bahwa metode dan materi yang digunakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Yang keempat, berkelanjutan. Ketika orang merasa terlibat dalam proses, mereka lebih cenderung untuk melakukan praktek dan inovasi yang telah diadopsi, memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan partisipatif dapat mengatasi banyak hambatan yang mungkin dihadapi dalam pendekatan yang lebih top-down atau introspektif, dengan memastikan bahwa semua suara didengar dan kebutuhan khusus diakomodasi. Sekian jawabannya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.